Loh, itu Lingga. Tuh, kita samperin yuk. Ayo. Loh, Lingga. Mama Papa udah datang. Kamu kemana? Kok lari-lari begitu? Apa ada masalah sama Emil? Lingga ada urusan penting yang harus Lingga selesaiin, Pak. Sorry, hal penting apa? Terus Emil gimana? Sama siapa? Emil baik-baik aja kok, dia di koridor situ. Lingga pamit dulu ya, Ma. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Kenapa buru-buru gitu? Iya, mungkin ada urusan mendadak, Ma. Kita cek Emil aja. Yaudah, ya. Tadi apa? Di koridor ya katanya? Emil memang keterlaluan. Dia udah mempermainkan semuanya. Dia udah mempermainkan aku hari ini. Mama, Papa, bahkan orang tuanya hari ini. Tapi aku sedikit lega. Permasalahan di Skyline Oasis Hotel udah mulai terbuka. Tapi aku harus pastikan semuanya. Ini harus tuntas sekarang. Emil? Emil? Iya Bu, ada apa? Pasien di mana ya, Suster? Oh, pasien sedang dibawa keluar ke jalan-jalan ke koridor, Bu. Oke, makasih ya, Suster. Sama-sama, Bu. Tumben Emil keluar. Kalau bukan karena cintaku pada Dewi, nggak mungkin aku mau bawa motor kayak gini. Ini udah berbahaya, bikin aku susah, sempitnya nggak ketulungan. Mas. Aduh, Mas Bo kenapa sih? Gak nyaman ya duduknya? Enggak, nyaman banget Mas Bo. Beneran? Ini gak pewek. Tenang aja Dewi, ada Mas Bo. Iya. Pegangan Dewi. Ya. Aduh. Au. Oh. Aduh. Ih, mana orang tadi ya? Woi, dasar pemuda gak punya akhlak. Ngawur aja. Udah tahu aku bawa barang berat ya. Malah diserempet. Kayak lain kamu. Iya. Ntar dulu aku lagi marah anak lo ini. Ntar aku marah ya. Hei, aku masih kesel ya. Mana tadi orangnya? Pakai nama pendek, aku tahu itu. Mas Bo, bantuin aku bangun dulu loh. Dewi, apa yang terjadi Dewi? Dewi, kamu tidak apa-apa Dewi? Sakit bang. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tolong. Dek, aku tak telepon ambulan dulu ya. Kamu tahan. Ambulan. Tolongin Dewi ini. Kasihku ini loh, tolong. Dewi. Kamu ketawa gimana tuh Dewi? Lagian kamu tuh lebay banget kayak orang kecelakaan gimana aja. Ini tuh cuma luka sedikit aja, Mas. Luka sedikit gimana? Kita ini aksiden banget loh. Nanti motorku tiduran. Mana itu? Lokasinya di sana. Kamu aja luka parah kayak gini.
Mas Bo panik deh, Wit. Lihat kamu kayak gini. Mas Bo, ini tuh lukanya cuma kayak gini doang. Nanti tinggal obatin atau enggak dikasih salep juga pasti hilang kok. Paling ya 2 minggu. Makanya toh Dewi, kamu tuh nurutin Mas Bo. Mas Bo udah bilang kamu nggak usah ikutan. Kerjaan Mas Bo ini susah. Mas Bo nggak pengen kamu kesusahan kayak Mas Bo juga. Udah enggak apa-apa. Biarin ini tuh biar jadi semangat kamu kerja, ya. Iya Dewi. Melihat perjuangan kita seperti ini, Mas Bo semakin yakin dan semangat untuk bisa cepat-cepat lamar kamu. Malam ini, Mas Bo akan hubungin emak di kampung. Mas Bo akan telepon dia untuk ngasih tahu supaya buru-buru lamar kamu. Mak, aku pasti seneng punya mantu kayak kamu, Dek. Ini bisa aja. Iya. Aduh. Loh, kasurnya mana toh? Hah? Iya. Loh, jauh banget mentalnya. Ya udah, mending sekarang ambil kasurnya kita anterin ya. Iya, Dewit. Kasihan customerku. Nungguin kasur, pasti belum tidur sampai sekarang. Mentang-mentang ini pesannya kasur ya. Ya, yaudah, Ya, ya. ayo. Sini kita bantuin. Pelan-pelan, ya. Ya udah, yuk. Bentar. Oke. Iya. Kamu bangunin dulu tuh motornya. Ya, udah. Ayo, Dek. Oke. Hap. Sabar. Naik dulu. Pegangin. Bisa nggak? Pelan-pelan, ya. 1, 2, 3. Up. Oke. Udah nyaman, Mas Bo? Udah nyaman, Dewit. Nyaman aku, kamu aman enggak? Ya, nyaman banget. Ya udah. Kita Kita biasa. lanjut. Banget ya. Iya, yuk. Bismillah. Akhirnya, gue bisa mengatakan yang sebenarnya ke Lingga tentang apa yang terjadi malam itu. Semoga ini bisa membuat Lingga dan Arini bersatu lagi seperti dulu dan menghapus rasa bersalah gue. Ya? Ini papa mama jenguk kamu ya. Kamu ngapain di sini sendirian? Aku suntuk di kamar. Kayak aku di sini aja. Tadi kamu di sini sama Lingga ya? Iya. Iya. Kamu nggak berantem kan? Nggak ada apa-apa between you and him? Enggak kok. Kita nggak berantem. Tadi papa lihat sama mama. Lingga itu buru-buru perginya, terus wajahnya terlihat kayak ada masalah. Sebenarnya ada apa? Benar nggak ada apa-apa. Kamu sama Lingga. Ayo dong, Bill. Pak. Tolong jawab tanya papa, ya. Pak. Kemarin Papa nyaranin aku untuk berdamai dengan diriku sendiri kan? Ya. Itu artinya aku harus melepas semua beban yang ada di pikiran aku kan? Ya. Oke. Pa. Ma. Ya. Aku mau mengaku suatu hal. Dan ini tentang aku dan Arini. Hai. Hah? Kenapa lo lemes banget? Gue lagi beterin. Bete kenapa? Ngobrol dalam aja yuk, biar gue bisa curhat enak. Sini gue bawain. Nih. Lo cobain deh jeruknya. Manis nih kayaknya. Mau nggak? Enggak, Arin. Gue masih kenyang.
Lo tuh kenapa sih bete kayak gini? Coba cerita, kenapa? Ya gimana gue gak bete coba? Mas Ari ngeselin. Baru aja jadian, ngeselin kenapa? Nah itu dia Rin, kita baru jadian kan nih. Terus ini tuh malam minggu pertama loh setelah kita jadian. Terus dia gak mau mamingan sama gue. Tapi malah lebih milih untuk bantuin ibunya marutin kelapa. Serius lo dia ngomong kayak gitu? Serius Rin, gue denger sendiri. Gue lagi teleponan nih sama Mas Ari, tiba-tiba gue denger ibunya teriak ke dia, suruh bantuin untuk marutin kelapa. Tega gak sih? Ya udah sih, Njel maklumin aja. Ya mungkin aja nyokapnya nggak ada yang bantuin di dapur. Ya itu sih gue bisa ngerti. Cuman maksud gue tuh kayak, ini kan malam minggu. Terus masa dia lebih milih buat bantuin ibunya daripada jalan sama pacarnya? Lagi juga emang nggak ada yang bisa bantuin ibunya lagi gitu, ada ceweknya kek. Oke, Ginjal. Lo kan baru jadian ya sama Ari. Berarti lo belum tahu lebih dalam soal dia. Lo nggak tahu soal nyokapnya, soal saudaranya gimana kondisi rumah tangganya, ya kan? Iya sih. Mumpung lo baru jadian sama dia dan lo belum tahu banyak soal dia, lo ambil kesempatan ini buat cari tahu lebih jauh tentang Ari. Jadi siapa tahu itu bisa ngejawab semua pertanyaan lo. Kenapa Ari lebih milih untuk bantuin nyokapnya daripada jalan sama lo? Gini deh ya, kalau lo bisa deket sama keluarga dia, lo bisa deket sama nyokapnya, sama saudaranya, itu bakal jadi poin plus banget buat lo di mata Ari. Lo mau kan dia lebih sayang sama lo? Mau lah. Ya udah, lo cari tahu lebih dalam tentang dia. Lo kan juga bilang sama gue, lo tuh pengen serius kan sama dia. Ya namanya orang yang mau menikah itu, segalanya tuh bukan cuma tentang pasangannya doang, tapi keluarganya juga. Ngerti kan? Ya, kalau ngomong kayak gitu, ngerti sih, paham. Ya udah makan jeruk nih, enak banget. Atau tadi gue kebawa emosi aja terus bete. Udah makan. Enak. Enak kan? Manis juga, gue kira bakal asem. Ya, masih bete.